Tadi kan sudah nih. Tambahan, Pak. Yang lain dulu, yang lain. Silakan. Izin tanya Pak dari Sulawesi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Haris Nasution, Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Al-Mu'addah Warahmatullahi. Izin tanya, terima kasih kepada Pak Roman, kepada Pak Amir, terus kepada Kementerian Agama yang selalu memberikan bantuan kemahasiswaan kepada perguruan tinggi kami. Yang ingin saya tanyakan dan ingin konfirmasi Pak, untuk kegiatan pembinaan KIP kuliah di perguruan tinggi kami berjalan dengan semestinya. Cuma yang saya ingin tanyakan dan ingin konfirmasi, karena kan istilahnya uang living cost bagi mahasiswa itu adalah hak prerogatif dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun di sini yang harus dipahami bersama bahwasanya terkadang kan nama mahasiswa, apalagi yang mahasiswa baru menginjak semester 1, melihat uang 700 itu kan agak gimana Pak di tanah Sulawesi. Nah ini yang kami sodorkan sebuah proses untuk 700 itu uang living cost yang digunakan oleh anak-anak, sebagiannya itu kita arahkan secara tidak memaksa untuk membeli buku supaya memajukan akademik mereka Pak. Apakah boleh seperti itu? Yang dalam artian proses pembelian buku ini terikat tapi tidak terikat dengan angka. Dalam artian misalkan satu semester itu harus beli buku, kita wajibkan seperti itu, tapi angkanya tidak terikat Pak. Apakah boleh? Sekian dan terima kasih. Oke, terakhir satu lagi, silakan. Dari daerah timur ini tidak ada nih. Dari NTB dari mana nih? Tidak ada, belum ada perwakilan, silakan. Tadi Sengkan, Pak. Sengkan, silakan. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terkait dengan masalah kuliah ini, apakah bisa seandainya ada di antara mahasiswa kami yang membutuhkan laptop misalnya untuk dijadikan sebagai media belajar bagi mereka. Kemudian yang kedua, mereka membeli HP misalnya dari dana itu, karena mereka intinya adalah living cost sebenarnya, tapi mereka gunakan untuk membeli HP untuk sebagai media pembelajaran online bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Pak, ini untuk penggantian karena mengundurkan diri menikah. Apakah bisa dikirim berkasnya bersamaan dengan ini, tapi tidak bersamaan dengan yang 12 itu. Artinya waktunya saja, Pak. Waktunya bersamaan, karena dari kemarin kami buka untuk mengirim penggantian itu, tidak akan bisa terkirim-kirim. Tapi apakah nantinya ini bisa dikirim bersamaan dengan jadwal waktunya KIP kuliah yang 2021 ini. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 5 penanya dari Cilegon tadi, kemudian dari Sumbar, kemudian dari Lumajang, Kolaka, dan Sengkang. Selanjutnya saya persilakan lagi Pak Kasubdit untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapan cukup penting. Pertama dari Pak Syarifuddin. Alhamdulillah 2 kali dapat ya. Sudah lewat FAI ke universitas, bagaimana kelanjutannya? Begini Pak, bab alih status Kementerian Agama hari ini adalah yang sangat dirugikan jika Bapak Ibu menjadi universitas. Waktu kecil didirikan oleh Kementerian Agama. Sedikit banyak memanfaatkan anggaran Kementerian Agama. Tapi begitu jadi universitas, menjadi milik Dikbud. Wah, betul sekali. Makanya tolong yang begini-begini tetap menjadi di bawah Kementerian Agama, universitasnya. Betul. Nah, maksud saya, ini belum jawab KIP ya. Artinya, Bapak Ibu ini akan menjadi Dikbud, menjadi milik Dikbud, bukan otomatis jadi universitas menjadi milik Dikbud. Panjenengan akan menjadi model UIN, tapi yang swasta, tetap di bawah Kementerian Agama. Kalau itu yang terjadi, maka ya hak-hak apapun ya tetap di bawah Kementerian Agama, termasuk kelanjutan dari Kadula. Tetapi kalau Bapak Ibu memang secara kelembagaan dianggap itu di bawah binaan Dikbud, kemudian didirikan oleh atas nama Dikbud, maka ya otomatis kita hanya sampai kepada rekrutmen terakhir. Kalau rekrutmen 2021, maka masih di bawah kita. Sampai menjadi sarjana. Wow. Tapi untuk 2022 panjenengan menjadi kewenangan Dikbud, termasuk dari ini.
Tapi di luar itu saya minta tolong tetap berada di bawah Kementerian Agama. Caranya kayak apa? Model beberapa kampus yang beralih status, Pak, yang tetap menjadi bagian penting dari Kementerian Agama. Ya, tapi itu terserah panjenengan. Karena problemnya tidak tunggal. Tapi bisa saya jawab dalam konteks KIP kuliah, nanti panjenengan akan mendapatkan seperti halnya dengan universitas lain, prodi-prodi yang agama, tetapi kalau itu menjadi milik Dikbud, maka menjadi kewenangan Dikbud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Staipik Sumbar. Menurut saya, Pak, Ibu, 12 kan tidak banyak. Bayangan saya, Bapak Ibu itu sudah mengantongi nama-nama sejak tahun lalu, Pak. Tentang yang berhak mendapatkan KIP kuliah. Kan sudah berburu orang, berburu kader, berburu bibit-bibit unggul. Nah, lalu panjenengan tinggal buka saja. Maka menurut saya, jika sampai tanggal 23 panjenengan itu hanya berada di gelombang 1, ya yang gelombang 1 itu. Nanti jangan disalah artikan, berarti Pak Rohman menutup kemungkinan gelombang 2. Bukan, karena gelombang 2 belum tidak masuk dalam aturan ini. Makanya sampai pada gelombang 2 panjenengan sudah harus setor 12 nama. Bayangan saya sih Bapak Ibu nggak sulit lah kalau soal ini. Jadi silahkan tetap mengoptimalkan yang sudah jadi mahasiswa dalam konteks KIP kuliah ini. Apakah paket C kan boleh jadi mahasiswa? Jadi kami juga tidak mengatur apakah dari jalur pendidikan formal MA, SMA, SMK, silahkan termasuk paket C. Setahu saya regulasi kita membolehkan. Kemarin saya punya sahabat Banser di Kota Depok, itu dari paket C, Pak, diterima di Universitas Indonesia. Nah, boleh saja dapat KIP kuliah, tidak melihat dari latar belakang apakah paket C, paket D, paket Z, dan sebagainya. Pokoknya boleh saja mendapatkan KIP kuliah. Kemudian semester 2-4 SPP. Begini Bapak Ibu, yang ini harus hati-hati ketika Bapak Ibu akan mengganti orang seperti ini. Karena masih baina-baina. Apakah membeli handphone ini dilarang dalam konteks misalkan kayak pertanyaan terakhir tadi. Dia tidak punya handphone, maka dia beli handphone. Tetapi adalah kalau soal hobi, handphonenya masih bagus kemudian beli handphone, ini namanya modus. Jika memang dia tidak punya handphone, sementara panjenengan menghendaki pembelajaran PJJ, saya kira ya ini bagian dari memenuhi hajat. Maka boleh saja angka 700 dipakai oleh mereka. Seperti itu. Pada prinsipnya sebetulnya angka 700 itu menjadi kewenangan mutlak mahasiswa. Panjenengan nggak boleh ngatur-ngatur. Tetapi karena itu menjadi anak didik panjenengan, boleh saja diatur dengan cara begini. Bapak Ibu kerjasama dengan bank. Jadi ketika dia akan mengambil nominal, itu dibatasi Pak. Bulan ini hanya ngambil 700. Bulan besok ngambil 700. Biasanya kan dicairkan beberapa bulan sekali. Maka tidak bisa diambil sekali. Caranya Bapak Ibu bekerja sama dengan bank. Dan itu dibolehkan untuk mengendalikan bagi anak-anak yang tidak dewasa secara ekonomi untuk memanajemen diri. Karena kan memang namanya sudah mahasiswa tapi wataknya masih siswa. Nah, untung watak siswa tidak terjadi pada dosennya mudah-mudahan. Hanya ada di mahasiswanya. Kadang-kadang juga kan dosennya lebih-lebih kayak anak-anak muda dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di konteks ini. Jadi silahkan termasuk jawab Pak Abdul Haris tadi ya dari Kolaka. Saya kira silahkan saja manajemen angka 700 itu panjenengan intervensi. Termasuk misalkan begini Pak, anak itu ditempatkan di pondok pesantren. Di pondok pesantren kan butuh bisaroh. Ya dikeluarkan dari angka itu silahkan saja. Kalau dia ngontrak di luar juga pakai itu dan sebagainya. Maka angka 700 itu untuk living cost, biaya hidup, makan, bayar kontrakan kalau dia ngontrak atau apa, termasuk dia membeli bensin. Nah ini kan istisnanya dari Sumbar ini kan luar biasa. Alasan tidak masuk kuliah tidak. Terhadap ini dilakukan pembinaan. Jika pembinaan itu tetap ditegur 1-2 kali tentang borosnya dan menyebabkan dia malas kuliah. Dia ini kan kena hukum aturan kampus Pak, Bu.
Tapi jangan menghukumi dia karena penggunaan uangnya. Nanti panjenengan malah didebat. Tapi panjenengan menghukumi dia karena tidak rajin kuliah. Mengabaikan ininya, melanggar etika kampus dan sebagainya. Itu kalau mau mengganti. Bukan karena penggunaan uangnya. Kalau penggunaan uangnya sampai akan jadi masalahnya panjang ini. Karena sangat debatable dan sebagainya. Itu tentang stay peak Sumbar. Kemudian stage Lumajang. Nah, apakah karena SPP-nya UKT-nya atau SPP-nya 1 juta boleh disebar untuk mendapatkan mahasiswa banyak? Boleh. Tetapi tidak boleh mengurangi angka 700.000 per orang. Artinya, kalau Rohman Basori dapat beasiswa di Fakultas Tarbiyah, Prodi Tarbiyah, SPP-nya 1 juta, Bapak kan ada 2,4, berarti masih ada 1,4. Nah, 1,4 itu boleh untuk mengkuliahkan 1 orang lagi. Tetapi yang dikuliahkan itu haknya hanya bayar SPP-nya. Tapi tidak boleh memotong lagi yang 700 Rohman Basori kepada si Anis, kepada si Hakim, kepada si Hakam, dan sebagainya. Artinya, Bapak Ibu akan selamat di mata Irjen, di mata BPK, dengan angka Rohman Basori mendapatkan KIP kuliah di kampus Bapak, dengan catatan tidak dikurangi hak apapun, fasilitas apapun, dan pemberlakuan apapun, gara-gara dikurangi untuk mahasiswa lain. Nah, bahwa kemudian Amiruddin Kuba mendapatkan perlakuan itu hanya pembiayaannya, Pak. Bukan untuk mengurangi SPP-nya. Tapi sebetulnya ini tidak perlu dikeluarkan keluar. Ini adalah local wisdom yang panjenengan lakukan. Tetapi secara aturan mudah-mudahan panjenengan nanti tidak mengurangi rasa keadilan dan rasa memberikan treatment kepada yang bersangkutan gara-gara berbagi. Nah, ini saya khawatir gara-gara sampean berbagi, wong itu bagi kok ya. Saya kira ini akan saya anaktirikan nggak apa-apa, nggak perlu ini. Itu yang salah besar. Karena dia adalah pembiayaan mutlak 2,4, tidak untuk dikurangi. Tapi kalau mau ada begitu, panjenengan boleh untuk membiayai yang lain, tidak untuk living cost-nya yang 700. Kalau sampai 700, siap-siap Irjen datang dan BPK datang, nasib ditanggung panjenengan, bukan oleh Bapak Rohman Basori dan kawan-kawan di Jakarta. Kemudian yang terakhir, tadi sudah saya jawab untuk Kolaka ya. Nah, sekarang dari As'adiyah Sengkang. Apakah angka 700 itu boleh dipakai untuk laptop? Dipakai juga untuk membeli handphone? Monggo aja, tadi jawaban saya, nggak masalah. Tetapi kalau dia membeli HP-nya sudah punya, kok membeli HP lagi, ini modus. Tolong dikendalikan. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting. Termasuk ganti dikirim ya Pak. Yang terakhirnya masalah apa tadi ya? Gantian Pak. Oh ya, masalah pergantian. Ya. Nah, masalah pergantian kan sudah ada aturannya Bu. Jika nanti pada saat mencairkan yang ongoing, Bapak Ibu kan apakah dengan data yang lama atau ada pembaharuan? Itu kan biasa Pak Jazuli tanya begitu. Ikuti yang itu. Lah yang khusus yang ini, ya rekrutmen baru. Bahwa kemudian mau disampaikan ya silahkan. Tapi kalau aplikasinya kan hanya muncul di waktu-waktu tertentu, mungkin tertolak sampean kalau mengajukan ini. Nanti dijelaskan di Pak Jazuli sama Pak Agung terkait dengan aplikasi penggantian dan sebagainya dalam yang ongoing maupun yang baru. Silakan saja. Mungkin itu ya Pak Amir sudah panjang lebar. Ya. Nanti yang belum tinggal 10 menit malah ini ya. Hal-hal lain bisa disampaikan melalui WA, melalui komunikasi langsung. Tapi tolong begini Pak, kalau Bapak Ibu tanya soal yang krusial, telepon lah, jangan WA. Jawabannya repot Pak. Kalau kebetulan di komputer sih bisa jawab panjang lebar, tapi kalau telepon saja, telepon ya daripada gregetan saya. Mau tak jawab ini lagi malas ngetik, kemudian atau lagi banyak urusan sambil rapat. Jadi kalau urusan krusial yang jawabannya kira-kira 1-2 alinea, panjenengan itu telepon saja, jangan WA. Nanti kalau WA nanti panjenengan wah jangan kayak Pak Rohman itu dapat sulit menjawab WA dan sebagainya, di telepon nggak bisa. Enggak, di Subdit Sarpras tidak ada orang yang berkarakter di telepon tidak bisa.
ditelepon harus mau dan harus menjadi, karena kita sudah Dibagi nomornya Pak Rahman. Aduh, sampai mana tadi? Ya, Bapak Ibu kalau komunikasi dengan beberapa alinea, tolong telepon. Karena ini kadang merepotkan kita. Nah, di subdit kami sudah ada jargon melayani, bukan untuk dilayani. Dari mulai Pak Amir, Bu Otis, Pak Nur Yasin, sampai kepada Pak Syarif, Pak Jazuli, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Demikian, saya kira sudah terlalu panjang untuk menjelaskan rampe babagan soal aturan main sebagaimana yang ada di Juknis. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Kasubdit sudah memberikan beberapa tanggapan terkait dengan beberapa pertanyaan. Yang jelas yang pertama terkait dengan status FAI. Jadi tidak hanya yang tahun ini, tetapi juga yang tahun lalu kita bantu dari Kementerian Agama, lalu tahun ini kemudian beralih ke Dikbud. Nah, yang tahun lalu itu tetap berjalan Pak sampai selesai 4 tahun. Kemudian tadi kalau memang nanti pada akhirnya mau murtad ke Dikbud, ya monggo nanti. Jadi yang kita sudah biayai itu tetap sampai akhir. Pak, jangan murtad. Sampai akhir insya Allah kita biayai. Nah, terkait dengan penambahan mahasiswa tadi, monggo diatur sendiri kalau masih ada kelebihan. Yang penting jangan ganggu Pak yang punyanya mahasiswa. Karena itu ada soal lelai kalau dia demo dan sebagainya. Kalau mau mengacak-ngacak yang 2,4 punya Bapak sendiri, ya monggo. Tapi tetap yang dilaporkan ke Kementerian Agama adalah nanti yang dapat SK Pak. Yang dapat SK. Jadi jangan yang ditambah-tambah tadi itu juga dimasukkan di SK-nya. Enggak. Tapi tetap dapat SK yang 12 kota atau 10 kota. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Soal penggantian tadi, ya mohon Bapak Ibu, Mas Jazuli itu setiap mau pencairan, menghadapi pencairan, itu selalu membuat pengumuman Pak. Lapor ke saya, diumumkan begini Pak. Yang untuk data-data yang penggantian dan sebagainya. Masalahnya Bapak Ibu yang biasa responnya lama sekali. Nanti setelah pencairan baru melapor lagi dan sebagainya, sehingga kami mohon bantuannya untuk responsif juga Bapak Ibu. Jadi ketika mau pencairan ingat ada yang mau diganti silakan ajukan penggantiannya. Nah kadang-kadang itu seperti Pak Kasubdi katakan kita sudah umumkan di grup, tidak ada yang jawab. Tiba saatnya sudah cair, yang lainnya belum cair, baru komplain. Nah ini penyakitnya Bapak Ibu antara lain, tapi tidak semuanya ya, hanya 1-2. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Kita berikan waktu kepada tim IT, Mas Agung, Mas Jasuli, Mas Najib untuk memimpin acara ini terkait dengan tutorial bagaimana cara pengisian pelaporan SK yang nanti akan dibuat oleh Bapak Ibu terhadap penerima beasiswa KIP kuliah tahun 2021 maupun yang lain. Saya persilakan kepada Mas Agung, silakan. Atau Mas Najib. Ya Pak Amir, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya langsung share screen Bapak Ibu. Sudah tampil ya. Jadi ya, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu dari tim IT akan menjelaskan tata cara untuk penginputan ke aplikasi data mahasiswa dan data lainnya, data pendukungnya. Jadi sebenarnya hampir sama atau sebagian besar sama dengan yang tahun sebelumnya Bapak Ibu untuk cara-caranya, tapi mungkin ada beberapa lembaga atau PTKI yang baru yang belum pernah menggunakan aplikasi ini. Maka dari itu saya akan coba dari awal ya. Bapak Ibu nanti login ke aplikasi ini, kunjungi KIP Kuliah Kemenak.go.id atau KIP Kuliah.kemenak, itu muncul di pertama kalau di Google Bapak Ibu ya. Suara kecil kali Mas. Sudah belum Mbak? Sudah jelas belum? Oke, sudah. Oke.
Ini ada KP kuliah Kemenak ya nanti. Bisa di KP kuliah Kemenak ya kata kuncinya. Kalau mau mengunjungi ke halaman webnya. Oke, ini yang pertama kali nanti muncul. Nah, kalau dikunjungi seperti ini Bapak Ibu, nanti login menggunakan akun yang ada di EMIS Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu gunakan untuk pendataan EMIS, Bapak Ibu bisa pakai login di sini. Saya mohon izin satu akun di sini sebagai contoh. Nah, ketika Bapak Ibu login, maka akan muncul informasi seperti ini Bapak Ibu. Di dashboard akan muncul jumlah dosen dan lain sebagainya. Ini bisa difilter dan bisa ditarik data kembali kalau ada update terbaru dari EMIS. Tinggal klik saja di sini, maka data ini akan terbaru. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melihat kuotanya, di sini ada kuota yang sudah ditentukan di SK. Jadi Bapak bisa lihat kuotanya 12, sudah di input 2, jadi sisa kuotanya 10 kalau ini ya. Ini contoh saja. Kalau mau lihat tahun sebelumnya bisa dilihat di filter Bapak Ibu. Klik tampilkan, oh kuotanya sebelumnya 10. Gitu. Ini kuota 2021, nanti Bapak Ibu login bisa melihat kuotanya. Nanti hanya yang mendapatkan kuota, otomatis semua PTP mendapatkan kuota ya. Jadi nanti bisa memasukkan mahasiswanya sesuai dengan jumlah kuota. Kalau kita klik di sini, kita lanjut, kita klik profil PTKI. Di sini Bapak Ibu silahkan mengupload atau memperbarui datanya dengan klik di sini. Cukup klik di sini saja. Ya. Mohon maaf Bapak, di sini adzan sebentar. Suaranya tidak ada. Lagi berarti Bu, sebentar. Masih azan, Bu. Adzan di tempatnya Najib yang presentasi Pak. Jadi setelah Najib selesai, nanti jangan ada usul adzan lagi di tempat Ibu, nanti beda nanti. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, dekat musola soalnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, setelah melihat kuota, Bapak Ibu setelah login nanti akan melihat informasi kuotanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa cek-cek dulu nih profil PTKI-nya apakah sudah benar. Namanya dicek Bapak Ibu ya. Kemudian alamatnya dan lain sebagainya. Kalau ada update misalnya, oh akreditasinya sudah berubah ini, misalnya sudah A, tinggal diklik perbarui data aja Bapak Ibu. Tidak perlu diedit di sini, Bapak Ibu cukup klik perbarui data, maka data Bapak Ibu akan data yang terbaru. Kemudian juga program studi. Di sini Bapak Ibu tidak menginput di aplikasi KIP kuliah, tapi KIP kuliah akan menarik data dari data EMIS. Caranya klik perbarui data. Nah, tinggal sebenarnya untuk menu-menu ini Bapak Ibu tinggal klik-klik saja, nanti akan terupdate datanya.
Kemudian yang PTP ini sudah Bapak Ibu lakukan, otomatis semua yang mendapatkan kuota di 2021 ini sudah diverifikasi oleh pusat semuanya Bapak Ibu ya, sebanyak 373. Kemudian yang penting di sini Bapak Ibu, yang paling penting adalah, nah ini mulai Bapak Ibu melakukan aktivitas di data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini Bapak Ibu bisa memasukkan data sebanyak kuota yang diberikan. Misalnya di sini kuota saya 12, maka saya bisa memasukkan 12 mahasiswa di sini. Nah, nanti bagaimana cara pergantian mahasiswa atau misalnya dinonaktifkan nanti kita akan coba bahas Bapak Ibu. Kemudian untuk cara menambahkan ini baru 2 saya akan coba tambahkan lagi. Ini cara input data mahasiswanya. Di sini NIK-nya harus 16 digit Bapak Ibu ya. Kemudian nama lengkapnya diisi di sini. Tanggal lahirnya. Nah, untuk pengisian tanggal lahir, misalnya Bapak Ibu, tanggal lahir kan misalnya tahun 2000, ini 2021. Kalau digeser kayak gini kan lama Bapak Ibu. Cara inputnya, diklik di sini Bapak Ibu. Saya ulangi, diklik di sini. Sebentar, saya ulangi lagi. Diklik di sini, kemudian klik tahunnya, baru digeser tahunnya Bapak Ibu. Nah ini kan langsung ke 2020 misalnya, Februari tanggal 9. Nah seperti itu Bapak Ibu untuk cara penginputan. NIM-nya diisi juga di sini. Ini artinya kalau tanda bintang ini wajib diisi, kalau tidak ada tanda bintangnya berarti boleh dilewati. Nanti bisa dilengkapi kemudian. Prodinya dipilih, tahun masuknya misal 2021, email ini nanti digunakan oleh mahasiswa untuk login melengkapi datanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya data lengkap dari mahasiswa tersebut. Dan itu bisa dilihat juga oleh pusat. Misalnya Suaranya hilang, Pak. ya, lagi ngetik. Ini emailnya, kemudian nomor handphonenya, nomor telepon boleh diisikan sama jika memang sama ya, jika memang tidak ada. Kemudian nama ibunya. Yang perlu lagi di sini Bapak Ibu, berarti nanti perlu scan KTP dari mahasiswa. Di sini scan KTP, saya upload contoh saja di sini. Formatnya PNG, JPG atau JPG maksimal 500 KB. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 ini diisi salah satu, wajib salah satu. Kalau diisi semuanya juga boleh. Semuanya PNG, ini contoh saja. Kemudian pilih alamat dari mahasiswa tersebut. Misalnya dari Sumatera Selatan, contoh saja. Alamat lengkapnya tulis ini. Oke. Kemudian di bawah ini ada informasi bank, Bapak Ibu ya. Di informasi bank rekening dari mahasiswa tersebut bisa di-input di sini. Baru ada Bank Mandiri sama Bank Mandiri Syariah. Tapi karena di sini tidak ada bintangnya, Bapak Ibu bisa lewati dulu, nanti di-input ketika sudah dapat datanya, misal seperti itu. Klik submit, maka akan terdata 3. Jadi kalau kita lihat lagi di kuota, Bapak Ibu sekarang sisa kuotanya 9. Masih bisa menginputkan data 9 data. Nanti semua yang di-input akan dimonitoring oleh admin dari pusat, Bapak Ibu. Kemudian di sini ketika sudah kita inputkan akan muncul nick-nya, nama, dan lain sebagainya. Kemudian ada nomor rekeningnya kalau sudah di-input ya. Kemudian di sini ada checklist Bapak Ibu. Checklist. Jadi ketika misalnya nanti sudah di-input 12, otomatis tombol tambahnya hilang Bapak Ibu ya. Tombol tambahnya hilang karena sudah kuota maksimal. Nah, caranya ketika mau pergantian mahasiswa, caranya dinonaktifkan dulu, dicek, hilangkan dulu checklistnya 1. Ini, jadi mahasiswa ini tidak menjadi penerima KIP lagi. Kalau salah ya tinggal diklik lagi gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke menu, baru ditambahkan mahasiswa penggantinya.
kemudian masuk ke menu penggantian penerima, tambah, pilih mahasiswa yang diganti siapa, kemudian yang penggantinya siapa. Kira-kira seperti itu untuk proses di aplikasinya. Nanti diupload juga SK penggantiannya. Kemudian yang ada di sini adalah, di sini ada tombol lagi Bapak Ibu di kolom terakhir. Kalau kita klik, ya ada lihat akun, edit, hapus, dan nonaktifkan. Jadi kalau edit untuk melengkapi data bank, misalnya bisa klik edit. Kemudian kalau melihat akun, jadi nanti Bapak Ibu kita klik di sini misalnya. Ini udah ada akunnya, jadi ini nanti diberikan ke mahasiswa. Misalnya saya login ke mahasiswa. Bapak Ibu login dengan akun yang tadi di admin PTKI, mohon maaf. Ini mahasiswa akan mengupdate datanya dari data biodata. Di sini ada foto, kemudian profilnya, kemudian Tidak lewat, Mas. Keluarganya, Bapak Ibu. Di sini ada nomor kartu keluarga, nick-nya, status keterangan data ayah, data ibu. Ini nanti bisa dilihat oleh pusat datanya. Kemudian ekonominya seperti apa, kemudian rumahnya, foto depan, foto ruang tamu, kemudian statusnya rumah, apakah sewa bulanan atau punya sendiri, dan lain sebagainya. Ada inputan seperti itu untuk mahasiswa nantinya. Kemudian prestasi nanti bisa ditambahkan. Misalnya ada mahasiswa Bapak Ibu yang mendapatkan prestasi tingkat nasional atau internasional, bisa diinfokan untuk menginput ke aplikasi biar bisa dimonitoring oleh pusat. Mungkin nanti ada penghargaan atau apa gitu ya Pak Ibu. Nanti mahasiswanya nanti yang menginput sendiri, bukan Bapak Ibu dari PTKI, tapi mahasiswanya langsung akan menginput data ini. Selain data-data tersebut, mahasiswa juga akan melakukan laporan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan arahan ke mahasiswa untuk memberikan laporan per tahunnya atau per semester. Nah, itu kira-kira yang ada di akun mahasiswa. Kemudian kita kembali lagi ke akun Bapak Ibu di sini, akun PTKI. Ini sudah ada mahasiswanya. Begitu caranya Bapak Ibu, klik tambah, kemudian dilengkapi semua data yang wajib diisi. Ya. Yang bintang-bintang ini wajib, dan yang tidak ada bintangnya bisa diisi nanti di kemudian. Setelah disimpan bisa diupdate lagi. Cuman kalau ini nggak diisi, ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Misalnya ini kosong, nah, nanti nggak bisa disimpan. Kalau yang bintang-bintang ini belum selesai diupdate. Itu kira-kira untuk data mahasiswa. Selanjutnya adalah SKPTP Bapak Ibu. Ada SKPTP-nya. Penerimanya ya, SK mahasiswanya kalau kita lihat nanti bisa di-upload di sini. Semester berapa, nomor, tanggal SK, kemudian di-upload. Ini untuk upload saja Bapak Ibu ya. Kemudian dimasukkan tim pengelolanya, atas nama Bapak siapa saja, kemudian jabatannya apa. Ini dari sudah rajin, sudah di-input semua data-datanya. Ini ada fotonya Bapak Ibu nanti di sini. Untuk caranya tinggal ditambah aja tim namanya, nomor handphone, kemudian foto, dan lain sebagainya. Dilengkapi semua, klik simpan. Nah, ini kira-kira yang proses aktivitas Bapak Ibu. Kemudian ada lagi menu kelengkapan, menu data mahasiswa lagi, tapi di sini untuk melihat report dari mahasiswa saja. Jadi ketika Bapak Ibu klik kelengkapan data, maka kan terchecklist nih. Ini yang sudah mengisi biodata siapa saja, misalnya Adi Setiawan, ini sudah mengisi biodata lengkap, ya sudah cek tentang semua. Kemudian tadi yang saya masukkan ini Ahmad Nasibullah, ini belum mengisi sama sekali, masih silang-silang. Ini mungkin nanti bisa sebagai monitoring Bapak Ibu untuk mahasiswanya agar melengkapi data di KIP kuliah. Selain itu, Bapak Ibu juga akan melaporkan
per tahun di sini tahun 2020, tahun 2021 nanti bisa ditambah laporan di sini. Komponen-komponennya nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri ketika sudah login ke aplikasi. Kemudian selanjutnya tadi ada penggantian penerima untuk jika ada perubahan penerima KIP. Dan di sini Bapak Ibu harus menginputkan alasan penggantiannya apa, kemudian SK penggantian penerimanya diupload di sini. Terakhir Bapak Ibu bisa melihat laporan mahasiswa. Jadi kalau ini 2021 berarti belum ada. Kita lihat yang 2020. Klik di sini akan muncul semua mahasiswa penerima KIP di kampus Bapak Ibu dan bisa melihat file-file yang diupload oleh mahasiswa. Kira-kira itu untuk tata cara penggunaan aplikasi KIP. Jadi nanti Bapak Ibu akan melengkapi data di sini, kemudian mahasiswa akan mendapatkan akun yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu nantinya otomatis dari sistem. Akun itu perlu diberikan ke mahasiswa untuk agar mahasiswa bisa melengkapi datanya di aplikasi ini. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu sudah mungkin sekarang paham, tapi nanti ketika yang baru-baru terutama buka agak bingung, kami siapkan juga video tutorialnya Bapak Ibu, nanti bisa dibuka untuk video tutorialnya. Mungkin saya sampaikan ke Mas Jazuli untuk linknya biar bisa di-share. Sudah ada di YouTube Bapak Ibu untuk cara-cara dari awal sampai akhir. Kira-kira itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Najib sudah memberikan tutorial terkait dengan cara penggunaan aplikasi KIP kuliah. Meskipun demikian, perlu diingat tadi catatan Pak Kasubdit, karena ini terkait dengan IT, jadi mohon Bapak Ibu, pimpinan PTKIS untuk memilih tim pengelolanya yang lincah ya, yang anak-anak muda yang melek terhadap teknologi, jangan, karena ada juga PTKIS yang pengelolanya sudah pada berumur sehingga jangankan mau melek terhadap IT untuk berdiskusi saja agak susah karena memang dari sisi umur ya. Oleh sebab itu perlu diperhatikan tim pengelola Bapak Ibu, operator, itu pilihlah yang masih muda-muda, yang lincah, yang tahu dan bisa mengupdate informasi-informasi terkait dengan IT. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin bertanya, izin Pak dari Padang. Saya Pak mau bertanya. Ya, Izin dari Padang lagi Pak. Izin. Yang Lukman Pak. Padang. Nah, selain Padang, tadi sudah ada beberapa Padang ya. Lukman Jawa Barat. Dari Jawa Barat, silakan. Ya, terima kasih. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ini mohon diri saya mungkin dari Setia OPPM Padalarang Bandung Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tahun ini kami bisa mendapatkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Semua yang ditanyakan Pak Amir, ini kan baru pertama kali kami mendapatkan ini, kemudian tutorial juga baru tahu. Ini ada yang tadi ada bagian pembuatan email atau loginnya mahasiswa ya. Itu dibuatkan oleh kita atau otomatis nanti dibuatkan oleh pihak Kemenag untuk kita bagikan kepada para mahasiswa yang menerima PAIP. Itu mungkin. Terima kasih. Bang Amir, Lukman, Garut. Izin. Ya. Izin. Izin orang Kolaka. Halo. Dari Blora. Silakan Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini terkait dengan tadi ada penggantian Pak, penggantian mahasiswa. Mohon diulang untuk menu secara rincinya yang tadi ditunjukkan. Ada menu di situ, ada menu pengganti,
dan menu yang diganti itu. Proses perubahannya itu Pak, kalau dalam sistem ini seperti apa? Terima kasih Pak. Baik. Yang ketiga, Inaifas Kencong, Jember. silakan Jember. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan dan konfirmasi adalah terkait yang di menu tim pengelola. Inaifas kan sudah di tahun kedua ini. Apakah memang yang di tahun pertama tim pengelolanya itu memang sengaja dihapuskan, terus lanjut pada di 2021 diawali pada tim pengelola ini? Karena menu yang saya lihat untuk tim pengelola di tahun yang kemarin itu tidak ada. Mungkin hanya konfirmasi sih, kalau memang dihapus, mungkin sistemnya seperti itu. Terima kasih. Baik. Silakan yang masih, saya kasih 2 lagi. Saya Sukriya Tangerang Pak. Dari Saya Pak, Tangerang. Tangerang, silakan Tangerang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugni dari Staya Syukriya Tangerang. Izin bertanya, tadi kan batas waktu penginputan itu tanggal 23 Agustus kalau nggak salah. Nah, untuk kelengkapan mahasiswa yang di akun mahasiswa itu, apakah harus diisi lengkap sebelum tanggal 23 ataukah bisa dilengkapi sesudah tanggal 23 itu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, Pak. Izin Pak, izin Pak. Sulaiman, silakan Sulaiman. Apa tadi sudah ya? Izin Pak. Dari mana? Dari Sumbar. Silakan Sumbar. Terima kasih Pak. Ini mohon izin nanya Pak. Itu untuk banknya, bank apa yang untuk 2021 ini Pak? Kemudian yang kedua untuk webnya itu tadi yang ditampilkan kan itu local host Pak. Kapan kira-kira ready webnya Pak? Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih. Langsung dijawab oleh Mas Najib. Silakan Mas Najib. Oke, Pak Amir, terima kasih. Ini dari ada 5 pertanyaan, saya coba jawab satu persatu Bapak Ibu. Pertama terkait akun mahasiswa, sambil saya share screen Bapak Ibu ya. Mungkin 5 menit ya. Bentar. Oke, sudah tampil di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi terkait akun mahasiswa, ini untuk PTI yang baru. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menginput ya di sini, yang digunakan untuk login adalah emailnya mahasiswa tersebut. Jadi emailnya diinput di sini, kemudian untuk passwordnya nanti digenerate oleh aplikasi Bapak Ibu ya. Nanti ketika sudah diinput data mahasiswanya, baru dilihat di sini. Di pojok kanan ada lihat akun. Lihat akun ini diklik, maka data ini yang akan diberikan ke mahasiswa. Dari tim pusat sendiri tidak tahu nanti yang bisa mengakses ya Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu bisa mengakses email dan passwordnya. Nanti itu yang diberikan ke mahasiswa. Jadi akun digenerate saat Bapak Ibu menambahkan mahasiswa di aplikasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk terkait fitur penggantian mahasiswa, saya contohkan kembali Bapak Ibu di sini. Jadi yang pertama dilakukan ketika ada penggantian mahasiswa, berarti Bapak Ibu menonaktifkan dulu sebagai penerima KIP dengan cara klik, misalnya sebagai contoh, di sini Ahmad Aji 24 ini akan saya nonaktifkan. Ya. Jadi kuota saya sekarang 10 ya, karena sudah nonaktif 1 di sini. Kemudian saya akan masukkan data baru sebagai penggantinya, misalnya Budi sebagai pengganti. Ini saya input contoh saja Bapak Ibu, Budi. Sebentar. Cepat saja ya Bapak Ibu, saya isi sembarang di sini. Lengkapi saja, ini di salah satu saja biar cepat. Kemudian pilih provinsinya. Nah, ini saya sudah input nih saya sudah masukkan data untuk penggantinya.
Berarti kan tadi Ahmad Najibullah ini saya akan ganti dengan Budi. Berarti sudah ada datanya semua, tinggal diklik menu penggantian penerima, tambah data. Tadi yang akan diganti Ahmad Najibullah 4, Bapak Ibu ya di sini. Diklik, kemudian penggantinya Budi, klik Budi. Nah, di sini. Nah, ini berarti mahasiswa yang diganti tadi Najib, kemudian penggantinya adalah Budi. Alasannya apa? Misalnya ditulis di sini Bapak Ibu alasannya. Kemudian SK-nya diupload. Submit, maka di sini akan ada data penggantian di tahun 2001, untuk tanggalnya tanggal input ya Bapak Ibu. Kemudian mahasiswa diganti siapa, penggantinya siapa, alasannya apa, ini nanti akan bisa dilihat oleh nanti pusat akan mendownload semua data ini. Untuk kira-kira itu. dari 1 miliar Kemudian diambil 50. dari Jember Bapak Ibu ya, terkait tim pengelola, Terus, ini yang ditampilkan hanya yang tahun sekarang aja Bapak Ibu. Jadi datanya tidak hilang, cuma tidak ditampilkan saja. Ya, nanti kita coba tambahkan filter untuk melihat data-data sebelumnya. Itu sebagai catatan kami. Kemudian terkait kelengkapan pertanyaan selanjutnya, terkait kelengkapan data mahasiswa, apakah harus di-input sebelum tanggal 23? Kalau dari sisi aplikasi tidak dibatasi sampai tanggal 23 Bapak Ibu untuk mahasiswa, ya bisa melengkapi data sambil jalan. Tapi itu nanti akan bisa dikonsultasikan, mungkin saya akan konsultasikan apakah perlu tutup atau memang dibuka terus saja untuk yang mahasiswa. Yang dikunci mungkin nanti yang di PTKI-nya Bapak Ibu, tidak bisa menginput mahasiswa baru lagi. Kemudian terakhir terkait, ini masih local host ya Bapak Ibu, ya benar di sini lokal. Tapi untuk yang di Bapak Ibu ketika login ketika mengakses halaman utamanya atau halaman resminya, itu sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa login, misalnya saya coba buka halaman resminya di sini, KIP Kuliah Kemenak, muncul pertama Bapak Ibu di sini, klik saja, login. Saya pinjam salah satu akun Bapak Ibu untuk login. Oh belum ada ya akun ini BNN. Saya loginnya pakai sebentar. Karena loginnya sesuai dengan akun yang ada di EMIS Bapak Ibu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, silakan sekarang bisa dicek login ke aplikasi, berapa kuota. Nanti kalau harusnya sudah sesuai dengan SK Bapak Ibu, nanti kalau ada yang misalnya harusnya nggak ada ya, semoga tidak ada yang tidak sesuai dengan SK bisa ditanyakan. Kemarin saya cek sudah semua harusnya. Kemudian nanti ketika sudah dapat seleksi data mahasiswa bisa di-input di sini. Bisa dilakukan mulai, kalau dari aplikasi sudah dibuka, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kira-kira itu dari saya Pak Amir, jawaban-jawaban pertanyaan tadi. Mohon maaf apabila masih kurang memuaskan, nanti bisa dilanjutkan di YouTube Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke Pak Amir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Najib atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, ini kita sudah hampir 3 jam mengikuti ini dan insya Allah juga kami nanti akan men-share hasil diskusi kita ini, mudah-mudahan bisa kalau ada kesempatan istirahat bisa ditonton penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi selain yang tutorial tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan dalam proses rekrutmen kita untuk tahun 2021 ini berjalan lancar sesuai dengan syarat yang ada di Juknis. Insya Allah kalau terkait dengan Juknis dan KMA nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di Kopertais, karena kita selalu share kalau ada regulasi yang terkait dengan KIP kuliah di grup Kopertais.
Jadi nanti bisa nanya-nanya ke Pertais untuk regulasi-regulasi terbaru termasuk Juknis dan KMA. Kemudian mohon Bapak Ibu supaya mengingat schedule kita, mudah-mudahan tanggal 23 itu sudah selesai semua dan kita sudah bisa menerima apa yang menjadi keputusan di kampus masing-masing sesuai dengan jumlah kota yang diberikan. Terakhir saya persilakan Pak Rahman untuk memberikan kata penutup sebelum kita menutup secara resmi. Silakan Pak Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, Bapak Ibu semuanya yang masih setia mengikuti penjelasan sosialisasi program KIP kuliah beserta juga aplikasi yang digunakan oleh Mas Najib dan tim. Jadi Mas Najib ini namanya Ahmad Najibullah, itu alumni Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Ini adalah dulu waktu saya menjadi kasih kesantrian pada Subdit Pendidikan Pesantren Direktorat PD Pontren tahun 2000. Saya waktu itu di pesantren 9 tahun, Pak. Itu sejak 2004 sampai 2013. 2005 muncul program namanya program Beasiswa Santri Berprestasi. Kuliah di UGM, ITS, UNER, santri-santri se-Indonesia. Nah, Najib ini sama satu lagi Mas Agung. Rancang program ini adalah buah karya dari program Kementerian Agama yang dulu saya kelola. Jadi kita sudah panen, ada yang kayak Najib, ada kayak Agung, ada yang sudah S2 jadi dosen, ada yang jadi macam-macam. Jadi tadi perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah hari ini sudah panen terhadap jerih payah Kementerian Agama mengalokasikan sekitar 50 miliar per tahun untuk program beasiswa santri berprestasi. Bayangan saya, jika saya kemudian melanjutkan di Diktis sejak tahun 2016 sampai 2021 ini muncul orang-orang seperti Najib, orang-orang seperti Agung dan lain-lain sebagainya yang Bapak Ibu antarkan, ini menjadi luar biasa. Tentu dengan kapasitasnya yang berbeda. Kalau Najib itu sistem informasi dan manajemen informasi di ITS, mungkin Bapak Ibu soal tafsir, soal hadis, soal pendidikan PAI, soal apa menjadi sangat penting. Nah ini yang saya kira ini kenapa saya harus breakdown atau highlight tentang Najib ini. Saya ingin pamer bahwa Najib ini adalah anak-anak kita yang kemudian buah dari sentuhan dari program yang tepat sasaran dan tepat jumlah dan tepat waktu dan sebagainya. Baik, mengakhiri ini adalah saya ingin pesan menjadi pengelola menjadi pengelola KIP kuliah ada 4 syarat, Pak. 1 harus pinter, yang kedua harus kober, yang ketiga harus benar, yang ketiga adalah paham budgetir atau yang terakhir itu tentang pemahaman tentang budget. Yang pertama adalah pintar. Bapak Ibu, pintar artinya memahami dengan baik tentang tata kelola KIP kuliah. Kitab suci panjenengan Al-Quran dan hadis dalam pengelola KIP kuliah, ditambah satu lagi. Kitabnya adalah Juknis penyelenggaraan KIP kuliah. Silahkan Juknis itu dimutolaah dengan baik. Nah, dimutolaah dengan baik. Apa syaratnya ini, itu, ini, kalau ada mundur kayak apa, kalau ada yang ikut HTI kayak apa, yang ikut paham-paham terlarang kayak apa, itu silahkan dengan pengetahuan yang cukup, yang saya sebut dengan kriteria pinter. Yang kedua harus kober. Panjenengan sesibuk apapun harus menyempatkan diri. Jika panjenengan ditugasi oleh rektor, oleh ketua, menjadi pengelola KIP kuliah. Jika sekiranya panjenengan itu setengah-setengah dan terpaksa, mendingan mundur dari pengelola ini karena duitnya juga tidak ada, kemudian macam-macam tidak ada, maka yang ada hanya berjibaku berjuang. Saya dulu sama, Pak, mengelola PBSB di Kementerian Agama, itu adalah bekalnya bekal daya juang. Karena saya mantan aktivis, maka tidak ngerti rupiah. Dulu saya di IAIN Wali Songo itu tidak ngerti rupiah. Kemana-mana itu saya manggul megapon, demo-demo, kemudian saya itu memperjuangkan teman-teman,
kemudian saya itu berjuang di Senat Mahasiswa, kemudian saya berjuang dengan teman-teman itu tidak 0 rupiah dan tidak pernah tanya anggarannya berapa di rektor yang saya dipimpin dulu. Karenanya panjenengan harus menyempatkan diri menjadi pejuang-pejuang mengantarkan anak bangsa yang luar baik. Itu soal kriteria Kober. Yang ketiga adalah benar. Panjenengan harus mempunyai semangat integritas. Tidak ada yang perlu dimanfaatkan dari KIP kuliah. Soal uang itu udah urusan baik-baik. Anggap saja ini panjenengan ini subsidi silang. Di KIP kuliah tidak dapat apa-apa, tapi nanti panjenengan dapat undangan ceramah di mana-mana. Di KIP kuliah panjenengan nggak dapat apa-apa, tapi tidak dapat penghargaan dari yayasan soal apa, reward apa dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan harus integritasnya dijaga. Yang ketiga, yang keempat adalah paham anggaran. Anggaran yang ada untuk ini, untuk ini, untuk ini, tidak boleh untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya kira menjadi bekal penting panjenengan menjadi pahlawan di tengah-tengah ketersempitan, di tengah-tengah keterbatasan negara mengelola keuangannya termasuk panjenengan sami. Terima kasih, tetap semangat menjaga prokes kesehatan, mengantarkan anak bangsa. Siapa tahu ini menjadi sanggup kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di saat amal-amal jariah lain tidak laku. Mungkin panjenengan ini loh begitu malaikat mungkar nakir akan gebuk panjenengan. Panjenengan menonjolkan ini loh Pak, saya pengelola KIP kuliah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita menjadi hamba terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terakhir tadi ada yang baik, makasih Pak Rohman atas Pak Kasubdi atas arahan penutupnya. Tadi ada yang meminta nomornya Pak Rahman, tapi saya wanti-wanti kalau soal-soal teknis tidak usah hubungi Pak Rahman, kasihan banyak sekali yang dipikirkan beliau ini. Kalau teknis-teknis nanti bisa saya lah atau Pak Jazuli lah. Ini yang paling gagah ini Pak Rahman, salah ya. Ini di atas ini. Pak Rahman yang pakai pramuka, ini orang selalu ceria dan semangat. Kemudian ini saya dan ini Pak Mas Jazuli yang paling sering Bapak Ibu hubungi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan semoga pertemuan kita ini barokah nanti insya Allah share hasil diskusi ini. Mudah-mudahan saya saya jadi imun saya lagi naik karena bertemu dengan Bapak Ibu yang saya akhiri. Terima kasih juga Pak Rahman. Terima kasih Pak Amir. Pak Amir. Akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad.